Sudah terlihat ya? Screen saya. Sudah Pak, sudah terlihat Pak. Oke. Sudah Pak. Jadi hari ini kita akan membahas terkait rock load deformation ya. Nah, artinya di sini kan rock load-nya artinya adanya beban batuan yang terdeformasi artinya. Nah, jadi deformasi ini terjadi akibat beban batuan setelah penggalian terowongan. Jadi awalnya kan terowongan itu kan belum digali ya kan. Terowongan belum digali. Nah, itu kan batuan kan mempunyai kuat tekan ya. Tegangan secara vertikal ataupun horizontal. Nah, ketika digali, nah itu kan terjadi suatu ruang hampa ya di dalam terowongan. Nah, itu akan mengakibatkan deformasi. Nah, jadi kita akan membahas hari ini terkait rock load deformasi ini. Artinya deformasi akibat beban batuan setelah penggalian terowongan ataupun sebelum penggalian terowongan. Nah, jadi untuk materi yang pertama ada deformasi terowongan tanpa penyangga. Nanti akan dibahas juga kurva beban deformasinya, kemudian analisis interaksi penyangga batuan, dan hingga perhitungan untuk analisis penyangga batuannya seperti apa. Nah, untuk yang pertama ini, yaitu ada deformasi terowongan tanpa penyangga. Nah, jadi untuk memahami bagaimana tekanan penyangga bekerja, ataupun respon massa batuan di sekitar penggalian terowongan, nah ini dapat dijelaskan pada gambar di samping ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada 5 step ya, ada 5 step. Nah, ini kita anggap ini satu terowongan yang sama ya, cuma ada 5 kejadian yang berbeda. Nah, kita di sini kita lakukan sayatan, garis sayatan, itu sayatan X ini, dan X aksen. Nah, kalau kita lihat untuk yang step pertama ini, untuk sayatannya ini kan ini suatu terowongan. Nah, ini terowongan ini digali ya, digali ke arah ke kanan ya. Nah, jadi ini untuk step 1 ini terowongan sudah digali dan diberikan perkuatan. Kalau kita lihat di sini, ada garis-garis ini adalah perkuatan. Nah, kalau kita lihat step 1 ini untuk terowongannya kan belum tergali ya. Ini masih batuan utuh. Nah, kalau kita lihat di sini di gambar sebelah kanan ini, nah ini masih rancangan untuk terowongannya ya. Nah, artinya di sini penggalian masih belum terjadi untuk di sayatan X-nya ini. Nah, untuk step 2, nah, di sini udah terjadi penggalian. Nah, artinya terowongan yang sebelum ini tadi, sebelum menyentuh sayatan X ini belum digali. Kemudian untuk step 2 ini terowongan digali ya, maju berapa meter dari step 1 ini. Nah, kalau kita lihat untuk sayatannya ini, nah ini udah terjadi penggalian. Nah, di sini udah terjadi penggalian, namun di sini belum diberi perkuatan. Nah, untuk yang step 3, nah untuk step 3 ini sudah digali dan juga sudah diberikan perkuatan di sini. Nah, kalau untuk step 4, nah ini tadi sudah digali dan diberi perkuatan dan terowongannya dilanjutkan dengan penggalian lagi, maju beberapa meter ke depannya. Nah, untuk step 5 juga sama, ini udah digali, kemudian diberi perkuatan dan dia akan maju kembali. Nah, nanti kita akan membahas lebih detail terkait perubahan dari deformasi ini dari step 1 sampai dengan step 5. Nah, untuk penjelasannya lebih detail, nah ini seperti ini. Jadi sini ada kurva beban deformasi ya di sini. Atau biasanya ini disebut dengan grafik GRC atau ground reaction curve ya, yaitu kurva beban deformasi massa batuan dan sistem penyangga. Ini menurut Dayman. Nah, fokus kita lebih ke pembuatan GRC ini nanti. Nanti kalian akan melakukan perhitungan secara analitik. Nah, tapi kayaknya untuk analitik akan sulit. Nah, mungkin kita akan coba nanti akan menggunakan numerik ya, menggunakan software PES2 nanti untuk pembuatan kurva beban deformasi ini maupun nanti kurva support reaction ini.
Nah, mungkin saya akan jelaskan dulu konsepnya seperti apa. Jadi untuk ini masih perlu diingat ya untuk tahapan ini. Nah, untuk tahapan pertama dia sayatan ini masih belum digali ya, masih batuan utuh. Kalau untuk step 2 terowongan sudah digali namun belum diberi perkuatan. Untuk step 3 ini sudah diberi perkuatan. Kalau step 4 ini terowongan maju lagi berapa meter ke depan tapi belum diberi perkuatan. Kalau di step 5 ini udah diberi perkuatan dan maju lagi. Jadi untuk yang pada tahap pertama ini kalau kita lihat tadi kan terowongan masih belum digali ya. Jadi di sini untuk permukaan kerja terowongan ini yang belum mencapai potongan sayatan X tadi, nah ini massa batuan yang berada pada bagian di mana terowongan akan dibuat dalam keadaan setimbang. Artinya kondisi sayatan X tahap pertama tadi itu dia batunya masih dalam kondisi setimbang. Nah, di mana di sini ada tekanan ya, tekanan yang diberikan oleh penyangga ini adalah P1. Nah, ini sama dengan P0. Nah, P1 ini apa? Yaitu P1 ini adalah pressure intake ya, atau tekanan pada kondisi setimbang masih, atau sebelum digali. Nah, ini sama aja dengan PO ya, atau P0. P0 ini adalah pressure atau tekanan awal. Nah, artinya dia tegangan yang terjadi di sini masih dalam keadaan setimbang. Nah, kalau untuk yang koordinatnya ada sumbu Y dan sumbu X ini. Untuk sumbu Y ini ada merupakan tegangannya ya. Nah, ini satuannya MPa. Sedangkan untuk yang sumbu X ini merupakan deformasinya. Nah, ini satuannya bisa cm ataupun milimeter. Jadi sini ada tegangan dan sini ada deformasi. Jadi ini adalah berupa beban deformasi ya, tegangan dan juga Nah, kalau ini tadi dia di titik awal ini kan tadi terowongan masih belum digali ya. Nah, kemudian untuk tahap kedua, ini permukaan kerja terowongan sudah melewati potongan XX tadi sayatannya. Nah, dan penyangga P1 ini yang sebelumnya setimbang, ya kan? Jadi batuannya masih utuh, kalau dia digali akan tercipta ruangan. Nah, ruangan itu kan artinya beban batuan akan menekan ruang ini ya. Ini misalkan ada terowongan tadi. Nah, kalau terowongan ini digali ya kan, nah maka beban-bebannya akan menekan ruangan ini ya. Dan juga biasanya untuk tekanan yang paling besar itu merupakan tegangan sigma vertikal biasanya. Dia pasti akan lebih besar. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada garis ya. Garis yang atas ini, yaitu garis A, B, F, H ini merupakan deformasi dari atap ya, atau roof dari suatu tunnel. Kemudian untuk yang A, C, G ini merupakan beban deformasi dari side wall-nya atau dinding. Nah, kenapa di sini berbeda ya ininya? Karena tekanan secara vertikal atau di atap dari terowongan ini pasti akan lebih besar dibandingkan dengan dinding-dinding terowongannya. Jadi tadi dari awal tadi tahap step 1 tadi ini masih dalam keadaan setimbang. Ketika terowongan digali, nah akhirnya tercipta ruang kosong. Nah, ini tegangannya akan menjadi turun. Artinya tegangan batuan tadi, misalkan saya kasih contoh di sini adalah 10 MPa misalkan. Nah, ini kan beban tegangan ini 10 MPa ketika batuan tadi digali, terowongan tadi, nah maka kekuatan batuan ini menjadi turun gitu. Nah, anggaplah di sini turun mencapai 5 MPa misalkan. Nah, ini kan turunnya bisa mencapai 0 ya. Sampai 0 artinya jadi runtuh artinya.
Nah, kita di sini mengupayakan atau mengharuskan agar terowongan ini tidak runtuh. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan memberikan support ya, atau penyangga biasanya. Nah, jadi bagaimanapun juga ini terowongan ini tidak akan runtuh karena adanya deformasi radial yang dibatasi oleh kedekatan permukaan terowongan. Jadi dia tidak langsung runtuh, ya kan? Tapi dia adanya deformasi, terjadinya pergerakan batuan untuk mengisi ruangnya ini. Jadi dia ada beberapa waktu lah gitu sebelum dia runtuh atau failure. Nah, jadi sebelum dia runtuh, kita harus memberikan perkuatan. Nah, makanya di sini ada garis ini. Ini garis support resistance ya. Nah, ini itu ini sebenarnya ini di step 3 tadi. Jadi step 2 tadi kan terowongan digali. Kemudian di step 3 tadi terowongan digali dan diberikan perkuatan atau penyangga. Makanya di sini diberikan titik B dan C ini pada grafik ini diperlukan untuk membatasi deformasi radial U ke nilai yang sama. Dengan tekanan penyangga P1 ini yang dibutuhkan untuk membatasi U pada atap ya, pada roof. Dan ini agak berbeda ya. Karena tadi tekanan untuk yang atap lebih besar dibandingkan dengan tekanan pada dindingnya. Nah, kemudian pada tahap 3, pada tahap ini kan terowongan sudah mulai selesai digali dan diberikan perkuatan atau steel set ya. Nah, pada tahap ini penyangga belum terbebani seperti ditunjukkan oleh titik D ini. Nah, di sini kan dia belum terjadi deformasi. Artinya dia di titik ini dia diberikan penyangga atau perkuatan. Nah, kemudian sampai di mana dia memberikan perkuatan pada atap dan dinding dari terowongannya. Nah, di sini juga kalau kita lihat di sini ada profil tunnel ya. Profil tunnel ini. Nah, biasanya kita kalau membuat profil tunnel ini, kita melakukan ekskavasi profilnya tidak sesuai dengan ukuran profil tunnelnya gitu. Karena apa? Nanti karena kita akan memberikan penyangga ya. Dan juga kalau kita melakukan penggalian terowongan ini kan biasanya menggunakan peledakan biasanya. Jadi untuk peledakannya sendiri pun pasti tidak beraturan ya. Kadang ada yang tidak sesuai dengan dimensi yang kita inginkan. Dan juga itu harus lebih besar dari tanah profil yang kita inginkan. Karena apa? Karena tadi kita ingin memberikan penyangga gitu. Nah, ini kalau kita berikan penyangga, maka untuk deformasinya berhenti sampai di titik E dan F ini. Gitu. Nah, tapi kalau kita tidak memberikan penyangga, maka deformasi ini akan sampai ke titik tekanannya 0 ya, tegangannya 0. Maka ini akan terjadi failure biasanya. Tapi kita tidak mengharapkan terowongan ini sampai failure, maka kita akan memberikan penyangga di sini. Nah, biasanya kalau kita dulu waktu di MacPad mungkin saya pernah jelaskan ada namanya ini ya, stand up time ya. Nah, itu kan kita ingin mengetahui berapa lama sih terowongan ini terjadi runtuh gitu. Maka kita menggunakan stand up time gitu. Tapi kalau di sini kita menentukannya melalui deformasinya. Jadi seberapa lama deformasi ini bisa menahan dari terowongannya ini sampai dia failure. Tapi kita tidak akan mungkin ya sampai menunggu dia failure. Kita pasti akan memberikan perkuatan pada terowongannya ini. Nah, untuk tahap 4 sendiri tadi kan terowongan
sudah digali dan diberikan perkuatan, kemudian maju berapa meter lagi ke depan ya. Sini. Nah, ini mungkin maju kira-kira 1,5 dikalikan diameter dari terowongannya. Nah, ini maka di sini tegangan radial selanjutnya dari dinding dan atap dinamakan dengan kurva CEG. Nah, ini ada CEG ya. Nah, ini untuk dinding. Nah, ini kurva kalau memang ini tidak terjadi perkuatan ya di sini ya. Maka dia akan terjadi failure gitu. Untuk atap juga terjadi BFH ini. Nah, ini mengakibatkan deformasi radial atau konvergen ya dari terowongan, menyebabkan penyangganya terbebani gitu. Kemudian tekanan penyangga P1 ini yang tersedia dari steel set bertambah dengan deformasi radial terowongan seperti gambar DE dan F nih ya, DEF. Nah, jadi ketika kita memberikan penyangga, nah di sini dia akan pasti terjadi deformasi juga untuk supportnya ini. Jadi ketika kita beri penyangga pasti tekanan dari terowongan ini akan meningkat lagi ya. Nah, kemudian untuk tahap 5 tadi, nah ini dia makin menjauh ya dari potongan sayatan XX ini tadi. Nah, sehingga tidak ada lagi pengendalian untuk massa batuan pada potongan X-nya ini. Tapi dia akan tetap mengalami deformasi ya, walaupun tidak terlalu besar. Tapi dia akan tetap mengalami deformasi. Nah, di sini jika tidak ada penyangga yang dipasang di sini tadi, nah maka deformasi radial pada terowongan akan bertambah. Jadi yang seperti ini ya, G untuk yang dinding, FH ini untuk yang atap. Nah, jadi penyangga yang dibutuhkan untuk membatasi deformasi ini pada atap turun sampai minimum ya, minimum, dan akan mulai bergerak naik lagi. Nah, kenapa dia bergerak naik? Nah, karena dia batuannya runtuh, ya kan? Batuannya runtuh, maka dia akan menahan beban-beban dari terowongan ini. Tapi kita nggak mungkin sampai membuat terowongan ini runtuh kan, dia harus diperkuat dengan supportnya tadi, perkuatannya. Jadi di sini kan kalau pada contoh di atas ini atap akan runtuh jika tidak ada penyangga yang dipasang dalam terowongan. Ini juga bagian bawah ini kurva reaksi penyangga untuk steel set berpotongan dengan kurva beban deformasi untuk dinding dan atap terowongan pada titik E dan F ini. Nah, untuk membatasi deformasi pada dinding dan atap adalah tetap seimbang dengan tekanan penyangga yang tersedia dari steel set dan terowongan, dan juga sistem penyangga adalah dalam keadaan seimbang dan stabil. Nah, jadi ini merupakan kurva beban deformasi basa batu dan sistem penyangga menurut Diamond ya. Jadi tadi ini langkah awalnya di sini ya, step 1 tadi beban masih dalam keadaan seimbang, yaitu terowongan belum digali. Nah, ketika digali, terowongan menjadi terdapat ruangan kosong. Nah, ini mengakibatkan bebannya menurun. Jadi dari 10 MPa misalkan sampai misalkan tanggap 5 MPa. Nah, sini terjadi ada dua grafik ya. Ini jadi ada grafiknya untuk yang atap dan juga untuk yang dinding. Nah, kemudian untuk step 3 tadi itu diberikan perkuatan. Nah, diberikan perkuatannya untuk terowongan agar tidak failure dia atau runtuh. Nah, nanti untuk kedepannya kita akan coba membuat grafik ini
menggunakan numerik ya, menggunakan PES2. Jadi kita bisa menggambarkan kurva beban deformasi ini yang terjadi di suatu terowongan, misalkan. Nah, kalau kita lihat kan di sini untuk yang sayatan ini, nah ini kan misalkan ada satu sayatan ya. Nah, kalau di lapangan kita ngamati ini enggak cuma satu sayatan, tapi beberapa sayatan. Nah, misalkan di sini sayatan satunya di sini sayatan Y, nah di sini sayatan Z misalkan. Nah, itu semuanya kita analisis. Kenapa kita analisis? Karena setiap kondisi batuan kan berbeda-beda ya di dalam bawah tanah ini. Nah, mungkin di sini banyak diskontinu ya kan, ada rembesan air. Nah, jadi ini perlu kita analisis tiap beberapa meter ke depannya. Nah, jadi kita tidak cuma satu sayatan ini aja yang kita analisis, tapi beberapa sayatan gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait kurva beban deformasi ini? Jadi nanti untuk istilah ini merupakan GRC ya, ground reaction curve ini. Ini untuk yang ini kurva ini. Nah, ini ada juga kurva support resistance ini. Nah, ini merupakan kurva dari support ataupun penyangga. Jadi ini tergantung dari penyangga yang kita gunakan. Nanti bisa ada shotcrete, nanti bisa ada steel set. Nah, jadi grafik ini nggak mesti miring seperti ini ya. Nanti bisa ada yang tegak, ada yang lebih landai lagi gitu. Jadi ini tergantung kekuatan dari penyangganya. Jadi ini kita buat juga. Ini namanya SRC ya, support reaction curve ini. Oke, kalau ada yang ditanyakan mungkin saya lanjutkan. Nah, ini untuk analisis interaksi penyangga batuannya. Nah, jadi itu terkait konsepnya seperti itu tadi untuk kurva beban deformasi. Nah, ini kita lakukan analisis interaksi antar penyangga batuan dengan menggunakan kurva beban deformasi. Ini merupakan problem yang harus kita bahas secara teoritis dengan baik ya, karena banyak faktor yang dimasukkan ke dalamnya untuk dapat memecahkan masalah. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan perhitungan analitik, nah kita harus mengasumsikan dasar analisis ini. Nah, jadi ini kita harus gunakan asumsi-asumsi yang ada ini. Ini ada 9 asumsi yang harus kita kerjakan gitu, kita pahami. Nah, jadi untuk menyederhanakan perhitungan agar dapat dipecahkan secara matematis, nah maka ini dilakukan beberapa asumsi. Itu pertama ini terkait geometri lereng atau geometri terowongan. Nah, ini dalam menganalisis penampang terowongan, ini diasumsikan berbentuk lingkaran dengan jari-jari RI ini. Jadi terowongan kita anggap itu sebuah lingkaran ya, bentuk lingkaran, bukan bentuk tapal kuda ataupun persegi ataupun bentuk elips, tapi di sini terowongan bersifat atau diasumsikan berbentuk lingkaran. Kemudian panjang terowongan sedemikian rupa sehingga masalah dapat dipecahkan dalam 2 dimensi ataupun dengan kondisi Penstrand ya. Nah. Kemudian untuk yang kedua asumsinya yaitu tegangan in situ. Nah, di sini tegangan in situ horizontal dan vertikal diasumsikan sama, yang besarnya sama dengan P0. Nah, jadi tadi kan ada tegangan horizontal dan vertikal ya. Ini biasanya tegangan yang sebelum digali. Jadi merupakan tegangan horizontal dan vertikal. Tapi tegangan yang sudah digali itu ada tegangan radial, kan? Tegangan tangensial, kemudian ada juga tegangan tangensial radial. Untuk itu ada sigma theta, sigma r, ada sigma theta r. Nah, itu untuk
tegangan setelah digali. Tapi ini asumsinya tegangan yang in situ ya, atau sebelum digali. Jadi di sini tegangan horizontal maupun vertikalnya ini diasumsikan sama nilainya. Ini kalau kita lihat tadi asumsi geometrinya berbentuk lingkaran, kemudian tegangan horizontal maupun vertikal ini dianggap sama ya. Nah, itu P0-nya ini. Kemudian batuan dalam kondisi plastis zone ya, elastis plastis. Nah, ini sini asumsi kriteria failure untuk masa batuan elastis dan masa batuan yang rusak. Jadi ini ada sigma 1 maupun sigma 3. Nah, ini adalah elastisitas masa batuannya. Ini juga adalah elastisitas masa batuan yang hancur atau rusak. Kemudian ini ada tekanan penyangga, asumsi yang berikutnya. Nah, untuk tekanan penyangga, ini penyangga dipasang diasumsikan menimbulkan tekanan radial yang uniform ya, sebesar PI di dinding terowongan. Jadi sini ada tekanan penyangganya yang menimbulkan tekanan radial sebesar PSI. Kemudian asumsi berikutnya ada sifat massa batuan. Nah, di sini massa batuan diasumsikan mempunyai perilaku elastis linier dan dikarakteristikkan oleh modulus Young. Nah, karena dia elastis, ya kan, elastisitas, maka dia ada modulus Young-nya dan juga nisbah Poisson-nya. Nah, ini karakteristik failure materialnya ditentukan persamaan 1.1 ini. Ini ada persamaannya ya. Ini sigma 1 sama dengan sigma 3 tambah M dikalikan sigma C dikalikan sigma 3 tambah S dikalikan sigma C pangkat 2, ini dikuadratkan ya. Nah, ini untuk sifat massa batuan. Kemudian ada sifat massa hancurannya. Nah, di sini asumsinya yaitu massa batuan hancuran di sekeliling terowongan diasumsikan mempunyai perilaku plastik sempurna dan memenuhi kriteria failure. Nah, seperti gambar 1.2. Seperti tadi yang ini ya. Nah, mungkin enggak ada. Nah, ini persamaannya seperti ini. Nah, di sini sebagai catatan untuk kepentingan penyederhanaan diasumsikan bahwa pengurangan kekuatan secara tiba-tiba dari persamaan 1 ke persamaan 1.2 ini. Jadi di sini ada massa hancurnya, bedanya di sini ya. Di sini M-nya, di sini ada MR-nya. Kemudian di sini ada asumsi ada regangan volumetrik. Nah, ini pada daerah elastis ini, regangan volumetrik dikendalikan oleh konstanta modulus Young dan nisbah Poisson. Kemudian pada saat failure batuan akan mengembang dan volume akan bertambah dan regangan dihitung dengan menggunakan teori plastisitas. Kemudian juga ada asumsi berikutnya, ada perilaku atau time dependent-nya. Ini diasumsikan bahwa massa batuan dan hancuran tidak memperlihatkan perilaku time independent-nya. Kemudian asumsi berikutnya yaitu perluasan daerah plastis. Ini diasumsikan bahwa daerah plastis bertambah besar sampai mencari jari-jari atau RO ini yang tergantung pada tegangan in situ atau P0 ini. Nah, ini tekanan penyangga P1 dan karakteristik material, baik elastisitas maupun massa batuan hancurannya. Kemudian yang terakhir ada sistem radial. Nah, ini asumsinya yaitu masalah dianalisis secara rinci dalam simetris di sekitar terowongan. Jika berat batuan di dalam daerah hancuran diperhitungkan dalam analisis, maka di sini penyederhanaan simetris akan hilang. Nah, kemudian jika berat batuan hancuran sangat penting di dalam rangka rancangan penyangga, maka berat ini ditambah sesudah dasar analisis selesai. Nah, ini merupakan asumsi-asumsi yang harus dilakukan ya sebelum melakukan perhitungan analisis secara analitik. Nah, tapi mungkin untuk kalian, untuk yang analitik ini mungkin menurut saya tidak perlu terlalu mendalami ya. Kecuali kalian memang nanti untuk penelitian atau tugas akhir ataupun skripsi itu kalian mengambil terkait terowongan. Nah, ini perlu kalian benar-benar
dalami lagi terkait asumsi-asumsi ini. Nah, untuk melakukan perhitungan secara analitiknya gitu. Jadi ini perlu pemahaman lebih lanjut lagi. Karena memang untuk kedepannya untuk mengambil skripsi terkait terowongan. Nah, ini merupakan persamaan-persamaan untuk melakukan analisis secara analitik. Jadi sini ada analisis stres ini. Nah, ini kalau kita lihat kan ini ada persamaan hukum Kirsch ya. Ini tidak terlalu saya jelaskan secara detail ya. Ini akan sedikit memakan butuh beberapa pertemuan untuk menjelaskan ini. Tapi ini untuk analisis stres ini kan tadi ada kurva ya. Kurva ini kurva yang secara vertikal, kurva beban deformasi. Nah, ini untuk menentukan analisis stresnya. Jadi nanti dari persamaan ini akan didapatkan tegangan untuk kurva deformasi tadi. Jadi kalau saya teknikan ini untuk analisis stres ya. Nah, kemudian ini adalah untuk analisis deformasinya. Jadi tadi ada kurva ya, kurva beban deformasi. Nah, ini di sini kan tadi ada tegangan ya. Nah, ini untuk analisis stresnya. Dan ini untuk analisis deformasinya, deformasi yang bagian bawah. Jadi misalkan di sini untuk analisis kita dapatkan misalkan 8 MPa, kemudian deformasinya misalkan berapa senti misalkan ya. Nah, maka titiknya di sini misalkan. Kemudian lanjutkan lagi misalkan dia akan semakin turun tegangannya, dapatkan di sini misalkan di 5 MPa misalkan, kemudian deformasinya terjadi misalkan 10 cm ya misalkan. Maka nanti akan membentuk suatu grafik ya atau kurva ini. Nah, ini merupakan kurva dari perhitungan ini ya, analisis dari tegangannya. Kemudian ini merupakan deformasinya. Kemudian ini merupakan supportnya tadi. Nah, ini kita bisa menghitung kekuatan analisis dari supportnya ini menggunakan persamaan-persamaan ini. Nah, ini selanjutnya ada perhitungan untuk analisis penyangganya. Jadi tadi untuk yang ini tadi ini merupakan analisis untuk analisis stresnya ya. Kemudian terkait juga deformasinya. Kemudian ini untuk analisis terkait supportnya. Nah, jadi ada beberapa support ya atau penyangga batuan ini. Nah, ini bisa menggunakan persamaan ini. Ini untuk support line for rock mass-nya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada macam-macam support ya atau penyangga. Nah, ini tadi hubungannya terkait grafik dari support tadi. Nah, kalau kita lihat kan tadi kalau yang di grafik deformasi batuan tadi mungkin dia menggunakan ini penyangga dari rockboard dan juga konkrit ya di sini. Nah, ini menggunakan penyangga ini berarti tadi untuk yang deformasi batuannya. Sedangkan kalau kita lihat di sini kan ada banyak macam-macam penyangga yang digunakan gitu. Kalau yang satu ini kan dia menggunakan steel set berarti. Nah, kalau kita lihat steel set ini kan untuk grafik ini kan sangat curam ya untuk
grafiknya ini. Artinya dia ini tidak perlu, nah ini juga pengaruhnya pada elastisitasnya atau kekakuannya. Kalau kita lihat nih untuk yang gambar satu ini, nah ini artinya kekakuannya sangat kaku ya. Walaupun dia tidak ada yang kaku ya, semua penyangga itu pasti dia memiliki elastisitas. Nah, kalau kita lihat nomor satu ini dia menggunakan konkret ya, kan seal step. Nah di sini seal stepnya dengan good blocking. Kalau yang nomor 2 ini dia dengan kontrasnya with for blocking. Nah, kalau untuk nomor 3 ini, nah ini juga menggunakan ketebalan short grid ya, setebal 2 in. Kalau nomor 4 ini menggunakan linear ini dia diameter dengan 10 feet dengan rock bolt sebesar 5 feet. Jadi dia tergantung dari penyangga yang kita gunakan. Nah ini untuk perhitungan penyangga tadi ya. Jadi ini persamaan untuk kekakuan ataupun tekanan untuk lapisan beton ataupun short grid. Jadi di sini ada data yang dibutuhkan adalah modul elastisitas, konslet ataupun short grid-nya, kemudian ada rasio konsletnya ataupun short grid-nya, kemudian ada ketebalan lapisan, kemudian ada jari-jari terowongan, kemudian kekuatan tekanan uniaksial, konslet ataupun short grid-nya. Nah ini bisa menggunakan persamaan ini ya, untuk mendapatkan support stiffness-nya maksimum dari tegangan pressure-nya. Nah kemudian ini juga menggunakan set baja yang diblok. Bisa menggunakan persamaan ini. Nah ini untuk perkuatan menggunakan baut ataupun kabel yang tidak terjerat secara mekanis ataupun kimiawi. Nah, ini menggunakan persamaan ini untuk mendapatkan kekakuan dan tekanannya. Nah ini ada juga kurva dukungan yang tersedia untuk satu sistem pendukung. Nah ini ada berupa pendukung yang tersedia untuk sistem pendukung gabungan ya. Jadi ini ada persamaan-persamaannya. Nah, mungkin lebih apa ya? Mungkin kalau dijelaskan satu-satu mungkin nih perlu waktu beberapa pertemuan. Tapi untuk yang analitiknya ini mungkin kalau memang kalian fokusnya memang terowongan, nah ini perlu pendalaman lebih lanjut terkait ini. Nah, tapi untuk concern saya ini mungkin akan lebih ke nanti penggunanya secara numerik ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, materi kita mungkin sampai sini. Nah, jadinya ya, silakan Bang Hafizah. Izin Bapak, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hafizah Yuki. Saya ingin bertanya, Pak, untuk yang yang kurva support pressure versus deformation plot itu kan ada diketahui 1-5 ya Pak. Nah untuk nomor 1 sama nomor 2 kan ada angka 8
garis 23 itu angka untuk apa ya, Pak? Oh, yang tadi ya. Iya. Itu sebenarnya ini apa ya itu ya? Model dari steel setnya. Ini tadi ya. Ini tadi ya. Iya, Pak. Nah, ini artinya dia menggunakan steel set e-beam dengan ukuran 23 itu maksudnya. Jadi dia ini kodenya 8 ini e-beam ya. 8 e-beam 23 gitu. Jadi dia ada e-beam, ada H-beam biasanya. Kalau kalian lihat kan steel set itu kan ada, kalau kalian apa ya, konstruksi baja itu dia ada bentuk yang seperti seperti ini, ada juga bentuknya seperti H gini kalau kita lihat steel beam itu. Nah, jadi ada kodenya gitu di sini. Misalnya ini ukuran dari steel setnya. Jadi seperti itu. Baik, Bapak, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, jadi intinya ini ya, untuk materi hari ini. Kita nanti untuk minggu depan fokusnya kita akan membuat grafik ini nanti. Kita menggunakan Paste2. Cuma tadi ini dilakukan sebelum penggalian. Ini kan sebelum penggalian di mana beban-bebannya masih dalam keadaan setimbang. Kemudian setelah digali, dia akan mengalami penurunan tekanan ya kan. Dia akan mengalami penurunan tekanan. Misalnya tadi ada 10 MPa ya tekanan di sini. Atau kekuatan batuannya. Dan dia turun. Sampai di mana dia akan mengalami failure di sini. Jadi kan kalau kita lihat kan tadi macam-macam ya untuk supportnya tadi. Nah, ini menggunakan support shotcrete dia. Nah, bentuk seperti ini. Tadi juga ada menggunakan yang e-beam tadi. Nah, itu bisa sampai sini ya. Untuk supportnya. Jadi ini tergantung kebutuhan juga. Atau sesuai dengan kondisi ataupun material yang ada pada terowongannya. Jadi nanti disesuaikan. Jadi mungkin minggu depan kita akan coba saya praktekkan menggunakan software Paste2. Jadi bagaimana cara untuk menggunakan ya, untuk mendapatkan grafiknya ini. Nah, kalau untuk analitik sebenarnya menggunakan persamaan ini ya untuk analitik. Tapi mungkin ini terlalu ini untuk analitiknya menggunakan persamaan ini sebenarnya. Cuma kalau untuk S1 mungkin penting kalian memahami konsepnya dulu gitu. Kecuali kalian memang nanti skripsi atau tugas akhirnya mau memang mengambil penelitian terkait terowongan. Ini memang harus dipelajari ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada mungkin saya akhiri program kita hari ini. Mungkin untuk kuliah selanjutnya mungkin setelah Lebaran ya. Karena minggu depan kan udah Lebaran. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ini Pak, untuk terkait absensi bagaimana ya Pak? Oh, untuk absensi mungkin nanti silakan coba kontak Pak Alius lain ya untuk masing-masing ketua kelas. Nanti
untuk Pak Alio yang akan membuatkan absensi. Tadi saya udah koordinasi juga dengan Pak Alio. Jadi silakan hubungi aja setelah kuliah ini. Baik, kalau tidak ingin ditanyakan lagi, mungkin saya akhiri sampai di sini ya. Mungkin terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.